Perkenalkan, nama saya Mailan Magdalena Jitmau dengan NIM 2124040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah diberikan selama mata kuliah Geologi Lingkungan. Pertama yaitu pengenalan mengenai geologi lingkungan, dimulai dengan pengertian dari geologi lingkungan sendiri. Nah, geologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi dari produk geologi, entah produk positif ataupun produk negatif, dengan unsur-unsur lingkungan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik. Produk geologi sendiri seperti yang tadi saya bilang, yaitu ada produk positif dan produk negatif. Produk positif ini dapat berupa sumber daya geologi yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air tanah. Kemudian terdapat produk negatif yang berupa bahaya geologi, yang seperti kita ketahui yaitu bencana alam. Kemudian ada pergeseran benua-benua. Jadi dikisahkan bahwa bumi pada awalnya itu hanya terdiri dari satu daratan yang disebut dengan Pangea, yang kemudian mengalami pergeseran sehingga memunculkan daratan-daratan yang lain. Nah, pergeseran benua-benua ini disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik yang bergerak saling menjauh, saling mendekat, ataupun bergeser. Pergerakan lempeng tektonik ini juga terjadi di bawah tanah, yang di mana terdapat tekanan cairan di bawah tanah yang mencari celah keluar sehingga memunculkan satu pergerakan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, yaitu pertama, Indonesia berada di antara jalur cincin api Pasifik dan sabuk alpin, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki gunung api yang aktif. Kemudian Indonesia berada antara pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi. Kemudian alasan seorang planner mempelajari geologi lingkungan adalah yaitu ketika kita merencanakan suatu pembangunan di kawasan, kita dapat meminimalisir kegagalan perencanaan ataupun bencana yang akan mengikutinya, di mana seorang planner tersebut harus mempelajari mengenai unsur-unsur dari geologi seperti kemiringan lahan, terus kemudian struktur tanah, agar kita dapat memperkirakan dampak yang ditimbulkan jika suatu pembangunan tersebut dibangun di wilayah tersebut dan dampaknya pada kehidupan makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut. Kemudian tambahan materi dari webinar-webinar yang diikuti seperti kita mempelajari mengenai batuan dan jenis batuan dan karakteristik tanah, kemudian mempelajari mengenai peran geologi tata lingkungan dalam perencanaan wilayah dan kota, kemudian kita mempelajari mengenai mitigasi bencana dan potensi bencana alam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.